Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah pengajian umum Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa hadir di pengajian umum Ahad pagi Masjid Al-Basit setiap Ahad pertama dan Ahad kelima. Mudah-mudahan kedatangan kita ini dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu Bapak Ibu yang belum hadir, karena pengajian kita mulai jam 6 sampai jam 7, maka marilah Bapak Ibu kita dengarkan pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Abduh SAG MSI, insyaallah mengambil judul Dinamika dan Tantangan Umat Islam di Era Teknologi Informasi. Beliau itu adalah pernah menjadi Ketua Pemuda Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2010-2014, dan beliau juga hari ini Wakil Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang. Kemudian beliau sebagai penasehat kajian kebun jambu. Kemudian yang terakhir beliau Dewan Pakar Media Online. Nah, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan bagaimana tantangan ke depan umat Islam menghadapi informasi saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai pengajian pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Abduh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini biar agak bebas. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Basit di Kabupaten Mojokerto, Puri Mojokerto. Yang saya hormati jamaah pengajian Ahad pagi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahat dalam rangka mengkaji ilmu yang diharapkan nanti kita semakin hari semakin mengevaluasi diri kita agar setiap perilaku dan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Assalawat salam mudah-mudahan tak terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kelak nanti kita masih berpegang teguh dengan uswah-uswah, contoh-contoh yang telah diberikan Rasulullah lewat hadis-hadis sahihnya. Ketiga kalinya saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu kepada saya untuk berdiskusi tentang positioning umat Islam di masa yang akan datang, tantangan-tantangan umat Islam di era informasi yang segitu dahsyat. Positioning Muhammadiyah terutama umat Islam secara umum itu harus berposisi di mana? Kekalahan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan ternyata kalau dievaluasi secara utuh, di antara sekian banyak yang perlu dievaluasi, salah satunya di antaranya adalah persoalan ukhuwah Islamiyah. Apalagi di era informasi yang segitu dahsyat. Sadar maupun tidak sadar, kita sering dibuat tertawa, menangis, bersedih, bergembira ria. Itu karena persoalan informasi. Kadang-kadang tanpa sadar kita bergembira ketika melihat media sosial. Kadang-kadang kita dibuat menangis oleh media sosial. Bahkan yang lebih ngeri lagi, kadang kita diarahkan dari persoalan-persoalan yang sebenarnya kita tidak tahu isi berita itu yang kemudian berefek pada perilaku sosial kita. Media ini benar-benar memeluluh lantakkan sendi-sendi sosial kemasyarakatan. Dan inilah yang menjadi salah satu sumber persoalan terpecahnya ukhuwah Islamiyah yang berefek pada konteks kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Belum bicara tentang konteks politik, belum bicara tentang konteks ekonomi. Islam hari ini dalam positioningnya itu sangat memprihatinkan. Media membuat kita itu seakan-akan menjadi perpustakaan sekarang. Banyak mubalik sekarang itu membuka kitab-kitab tidak di perpustakaan-perpustakaan klasik sebagaimana yang dulu. Tetapi sekarang siapapun termasuk masa ibu-ibu juga membuka media sosial yang bernama YouTube atau konten-konten yang lain. Dan ini benar-benar tanpa sadar membuat perilaku kehidupan kita berubah menjadi drastis. Kita gampang marah, kita gampang mempercayai berita, kita gampang bersikap karena setiap hari yang kita lihat adalah media sosial. Sehingga kata Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan, perpustakaan kita sekarang ada di HP-HP kita. Literasi kita tidak dalam konteks membaca buku yang kemudian membuat cakrawala berpikir kita menjadi luas. Dan ini betul-betul menyesakkan dada kita. Yang berefek pada konteks setelah berita segitu banyak tanpa kita saring, yang muncul adalah sikap kita, asumsi kita, persepsi kita tentang suatu persoalan yang berefek pada apa? Satu, terjadinya perpecahan terjadi di umat Islam terutama di Indonesia. Dan ini betul-betul terjadi. Nanti saya akan coba buka beberapa hal yang kemudian menjadi titik lemahnya umat Islam. Kalau kita tahu persis ukhuwah Islamiyah itu adalah ketentuan yang disarankan Allah di dalam Al-Quran tentang silaturahim yang kuat itu.
Ini menjadi dasar pertama kalau kita mau menang. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, bukan pecahnya umat Islam. Kalkulasi data statistik umat Islam hari ini bisa dikatakan hampir 95%, atau kalau berkurang sedikit juga bisa lah. Tetapi di mana kemudian kekuatan Islam itu betul-betul terasa untuk umat Islam. Saya tidak akan mensikapi perusahaan negara, tetapi kemudian membuat kebijakan-kebijakan sekarang itu kebanyakan bukan umat Islam. Dan ini kalau dibiarkan terus, kita menjadi manusia yang kemudian terpinggir dan termarginalisasi, baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, bahkan dalam konteks pembuat kebijakan. Pertanyaan sederhana, bagaimana mengembalikan ukhuwah Islamiyah yang kemudian membuat Islam menjadi kuat? Ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini perintah Allah. Al-Qur'an menjelaskan, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada agama tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini perintah Allah yang perintah, Al-Quran yang perintah. Wala tafarruqu, jangan bermufaroqah. Dalam konteks apa? Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hampir dipastikan umat Islam sekarang tercerai-berai dalam konteks ukhuwah. Bahasa yang terjadi sekarang lebih keren itu please, seakan-akan damai, tetapi substansinya punya cita-cita sendiri. Salah satu contoh ketika peristiwa di Jakarta, demo masyarakat Islam yang segitu banyak, berjuta-juta masyarakat orang Islam dengan pakaian putih yang terkenal 212 dan lain sebagainya. Saya pernah kontak-kontak dengan beberapa teman di Jakarta. Jangan kemudian kita demo mengeluarkan biaya banyak, tapi efeknya itu tidak tajir, tidak kuat. Ketika terjadi pilihan gubernur antara Anies dan Ahok, saya mohon maaf, bisa dibayangkan jarak antara Anies dan Ahok dalam konteks suara itu tidak sebagaimana kita bayangkan. Umat Islam yang jumlahnya segitu banyak, justru perolehan si Anies Baswedan yang mewakili Islam itu hanya sekian persen di atas Basuki Cahayapurnama itu. Artinya apa? Terjadi polarisasi, pecah karena informasi yang berbeda. Bahkan banyak umat Islam yang kemudian itu membabi buta membela ketika ada pelecehan tentang surat Al-Maidah, dan itu terjadi. Tokoh masyarakat yang berefek kemudian pada gerakan masyarakat di bawahnya. Padahal perintahnya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Quran ini tidak main-main, jenengan bantah. Jelas dalam kategori kafir menurut saya. Bantah Al-Quran, oh jelas kafir menurut saya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau membantah perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Tapi realitasnya kita sekarang ini bercerai-berai. Sehingga kekuatan Islam semakin hari semakin rapuh. Karena dengan ukhuwah ini jamaah pengajian Ahad pagi akan muncul sikap positif untuk umat Islam. Misalnya tolong menolong, saling memaafkan, pemaaf, menghargai. Dalam bukunya Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Al-Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan itu melahirkan keutamaan dan keikhlasan kasih sayang, melahirkan sikap positif.
Tapi kenyataannya kemudian kita pecah belah. Yang muncul adalah rasa kebencian yang luar biasa. Saya ini kalau lihat YouTube, Ustadz Adi Dayat dikritisi oleh tokoh Islam sendiri. Dan itu kemudian konten ini upload kemudian berefek pada pemahaman orang. Nah, kemana umat Islam sekarang ini menurut saya bukan karena apa? Persepsi, tidak konteks data. Nah, ini kita kalah tarung terus, presiden numplek. Yang kita dukung guling, mati-matian untuk masjid imamnya kemudian tidak mau, pendukungnya siapa? Si A, si B. Ternyata setelah kita dukung mati-matian juga numplek jadi satu kabinet, kan repot sudah kita ini. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kan nasib kita ini karena apa? Tidak pernah kemudian membuat data yang kemudian berefek pada kekuatan analisis gitu loh. Saya kalau di masjid saya ini pendukungnya siapa? Ini mau aku timamiku. Pendukungnya siapa? Ya, mau aku timami itu. Yang muncul karena efek gesekan ini, ketidakfahaman umat, tokoh kemudian terlibat, mufarokoh, saling membenci, berefek pada pengelompaan mazhab. Ini sebenarnya itu skenario lama untuk memecah kekuatan Islam. Saya sering diskusi dengan teman-teman NU itu. Kalau NU dengan Muhammadiyah damai, saya kira selesai semua urusan. Atau tempat kelompok-kelompok lain. Tapi kenyataan memang dipecah-pecah yang berefek pada konteks politik, yang berefek pada kebijakan dan posisi umat Islam. Apa yang meladari pecahnya ini? Sehingga ukhuwah Islamiyah menjadi pecah. Yang pertama adalah diinformasikan, diberitahukan kepada kita umat Islam. Satu, mencari kejelasan informasi. Saking bahayanya cerita dan informasi ini sampai tercatat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Allah, kerennya Al-Quran itu. Jadi suatu ketika masa, mulanya sekarang salah satu intelijen Rasulullah bernama Hudzaifah ibnul Yaman, ketika ditanya tentang bahaya suatu saat, dia mengatakan, nanti akan ada sesuatu peristiwa yang dimana umat Islam itu tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan kemudian umat Islam tidak berani bersikap. Itu kata Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, kelemahan kita ini pertama itu karena kita ini tidak pernah memegang konteks informasi. Kata Rupert Murdoch, salah satu tokoh pers orang Yahudi, kalau mau menguasai dunia maka kuasai informasi. Karena informasi ketika diupload orang itu akan baca. Saya ini sering katakan, umat Islam akan sering dibuat bingung dengan informasi yang tidak jelas. Pernah kan jenengan buka di Facebook ada foto keset, ada tulisannya ayat Al-Quran. Pernah kan? Termasuk sandal kemudian ada tulisannya Arab. Allah itu. Umat Islam se-Indonesia demo luar biasa. Padahal itu yang buat kontennya itu seorang buzzer. Sampai pernah buat keset kemudian sampai gunting kemudian di dalamnya isinya sampai lihat. Tidak pernah, Pak. Ternyata itu dibuat seseorang kemudian diupload di media sosial, umat Islam protes tidak karu-karuan. Itu hanya mengarahkan persoalan. Termasuk sandal itu informasi nggak benar. Yang kemudian umat Islam bersikap saling benci, ada yang kemudian macam-macam dan sebagainya. Itu karena kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu kata Allah. Ketika kamu didatangi orang fasik dan memberikan berita dan informasi, maka perintahnya Allah adalah fatabayyanu. Tabayun. Ini persoalan serius yang kemudian merusak tatanan konteks ukhuwah Islamiyah. Gak main-main Pak ini. Kalau sudah tidak tabayun yang muncul mesti fitnah, apalagi yang ngomong pemimpin itu berefek apa? Antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah. Apa yang terjadi kemudian?
ketika kita periksa, kita teliti. Karena apa? Itu akan menimpakan musibah yang lebih parah ketika kita seorang pemimpin berbicara tentang berita yang tidak jelas. Saya mencoba lihat, buzzer itu Pak, ternyata itu diproses, digaji orang untuk menyampaikan cita-cita, dan berita itu semua adalah hak. Kita kadang-kadang ngupload berita yang tidak jelas sumber beritanya. Pernah nggak jenengan pernah melihat berita kemudian diteliti betul sumbernya dari mana? Hadis Pak, Imam Bukhari itu meneliti hadis tentang kesohihan hadis. Itu tidak main-main. Bahkan dalam suatu perjalanan melihat seorang yang dianggap menjadi salah satu sanadnya pakai gledekan, kemudian kudanya tidak mau jalan, dikasih rumput di depan kuda, ini kudanya jalan. Itu dalam kategori penentuan hadis, itu dalam kategori dhaif, lemah, karena tidak terpercayanya orang. Nah kita hari ini, apa yang ada di media sosial, baik di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, setiap upload itu langsung kita makan mentah-mentah. Dan yang paling membahayakan, tanpa pernah kita teliti kebenaran berita itu, langsung kita upload lagi. Masya Allah, kalau orang itu tidak salah, dosa kita itu minta maaf piye caranya. Kuadrat Pak, sudah ngirim berita salah kemudian tidak bisa minta maaf. Saya membayangkan betapa susahnya kita ini kemudian menjadi orang baik. Dan ini terjadi betul, saling caci maki di media sosial. Makanya bagi umat Islam termasuk kita hari ini harus cerdas betul mencari berita benar. Tabayun, bener enggak berita ini? Karena kalau ini salah akan memporak-porandakan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Sehingga tanpa sadar kita ini menjadi terpecah belah. Jangan kalau lihat, mohon maaf, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, lupa sampean. Wong itu tukang buzzer, berita-berita yang kemudian berefek sosial kepada kita. Itu kelemahan umat Islam ke depan karena persoalan-persoalan berita yang tidak jelas ini. Dan ini harus kita akhiri gitu loh. Jadi kalau bukan karena tidak tahu persis sumbernya, ya jangan diomongkan. Ini penting Pak, Bu. Dan sekarang ibu-ibu juga terlibat proses itu. Saya dulu saya termasuk korban, saya mohon maaf. Ketika salah satu pendukungnya Prabowo yang cewek, yang perempuan, siapa namanya itu? Ratna Sarumpait, diajuri wajah, saya lo kodio, dolim itu. Mudah-mudahan Allah melaknat orang model gitu. Dalam konteks politik sampai udah ternyata operasi bedah plastik, goblok kan. Ya tobat. Masya Allah, terus pepleh hati rasanya aku ini. Wes ngamuk kok podium takbir karo-karuan terakhir. Persoalannya bukan dipukuli orang tapi bedah plastik tuh. Allahu Karim. Pak Amin mulai berbesmili itu. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Ini berita, bayangkan bahayanya. Dan ini bisa merusak kesatuan umat Islam. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Silakan buka sak tafsirnya. Nanti buka di tafsir Al-Tanwir juga ada. Lengkap itu Pak Bu. Sehingga jenengan nanti kemudian delok berita itu ndak gupuan gitu loh. Cepat kemudian upload yang berefek kemudian umat menjadi bingung dan benci menjadi kelompok. Mulanya kadang-kadang media sosial saya sering katakan, kadang-kadang kita sopan untuk media sosial. Orang yang kita idolakan menjadi kebanggaan. Yang kedua, kadang-kadang kita menangis tanpa sadar karena kasihan, dan itu hanya perasaan kita diaduk terus oleh perasaan semacam ini. Ini yang pertama. Ya Allah, kalau saya lihat gini tuh sedih Pak, sedih. Sekarang kalau membuat ngerasani wong kan sekarang tidak langsung lewat WA. Iku lo tonggo gini media ini luar biasa. Dulu kalau orang, saya masih ingat di masa kecil itu kalau dulu ngerasani orang itu kan ibu-ibu bisa sambil petan. Tahu petan Pak nggih?
Golek itu ambek nyondo orang ngerasani pantes. Sekarang ndak bertemu tapi ngerasani orang sudah menjadi tim, bahkan menjadi grup. Ada grup WA ngerasani satu orang itu Masya Allah, dahsyatnya media itu. Mulanya kata Rupert Murdoch, kuasai media, kamu akan menguasai dunia. Lah kelemahan umat Islam tidak ada yang namanya media komunitas yang kemudian memberi penjelasan secara utuh tentang persoalan yang terjadi. Mulanya saya dirikan media online bernama Pijar News itu tujuannya agar tidak hoax. Ada berita kemudian kita counter dengan berita sebagaimana sumbernya. Masya Allah. Dusunnya WD Sapiro. Nanti saya tembuskan ini. Yang pertama persoalan informasi. Setengah jam ini. Yang kedua, yang bisa merusak tatanan kehidupan dan keroposnya umat Islam itu adalah kita ini sering mencela atau memaki orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Loh, ini perintah. Nah, kita ini menjadi tukang cela. Dan ini merusak tatanan kehidupan manusia, terutama ukhuwah Islamiyah. Kita dilarang mencaci sesama muslim. Kalau mencaci muslim berarti mencaci diri kita, karena kita juga muslim. Dan ini terjadi, Pak, saut-sautan. Bahkan di forum-forum terbuka. Perbedaan pandangan dalam konteks mensikapi agama itu keniscayaan pasti akan terjadi. Tetapi kemudian dalam lisan kita tidak mencela itu bagaimana? Itu penting. Al-Quran, silakan buka dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Perintah-perintah gini luar biasa Allah. Ini bukan saya, Al-Quran. Buka surat Al-Hujurat ayat 6, buka surat Al-Hujurat ayat 11. Kata Dr. Afif Abdul Fattah Tabarruk dalam bukunya Dosa-dosa Besar dalam Islam, beliau ini mengatakan sederhana, makian kepada orang lain telah menjadi ciri khas masa sekarang. Banyak lah, kalau cacian saya tidak mau sebut. Dan ini terjadi pada diri kita ketika melihat persoalan-persoalan keumatan. Dan ini berefek apa? Kedengkian, rusakan tatanan hati. Lah persoalan manusia itu hati, kalau sudah hati rusak, mesti mulesan yang keluar juga tidak benar. Saya diingatkan oleh beberapa teman dalam diskusi itu, Mas Abdu, apa yang kemudian harus kita lakukan ketika melihat kondisi umat Islam semacam ini? Banyak berpikir, banyak berkumpul, berdiskusi, dan kemudian harus data. Baru kita akan buat gerakan yang sifatnya terstruktur, kemudian ada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Dan kalau ini terjadi umat Islam akan menang. Ngeri Pak, ngeri Pak. Saya ini kalau lihat ini, Masya Allah. Kadang-kadang lucu ya juga, kadang-kadang sedih saya ini. Yang ketiga, yang bisa memecah belah ukhuwah Islamiyah, yang membuat lemahnya Islam, itu adalah memperolok orang lain. Ini bisa buka di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Sederhana Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaum min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Itu kata Allah. Sederhana. Yang ketiga, apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.
Bisa jadi yang mereka olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok Quran. Silakan buka dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yes. Sadar kadang-kadang ini sering ya mengolok-olok orang muslim. Itu sumber perpecahan, Pak. Kalau sifatnya kajian yang berefek pada keilmuan, no problem. Saya sering diskusi dengan teman muslim yang lain. Diskusinya sederhana. Kiai kita ini Mas Sabtu sekarang ya senengnya marah-marah. Maksudnya persoalan keumatan ini banyak. Kaum LGBT itu sekarang menggila, Pak. Jenengan tahu datanya di Mojokerto LGBT berapa? Ribuan, Pak. Lah kiai kita di podium itu setiap hari mesti pidato dengan marah-marah, dengan tepuk podium. Ya Allah. Timpakan musibah kepada orang-orang yang meniru kaum Nabi Lut, kaum LGBT. Wah, doanya mesti gitu, mau balik itu di podium sambil marah-marah. Itu terjadi di mana-mana lo tanpa sadar ternyata tonggone wong LGBT. Ketika musibah itu diturunkan, dibalik namanya bumi ini sebagaimana umat Nabi Lut. Siksaan Allah yang paling dahsyat, yang paling betul-betul memuat sasa, menakutkan itu terjadi pada diri kita. Makanya saya sering diskusi dengan teman-teman, bagaimana kemudian kita membentuk mubalek yang bisa menyelesaikan penyimpangan perilaku seksualitas yang ada di dalam masyarakat. Hampir dipastikan kaum LGBT itu umat Islam. Saya pernah nemui satu kasus itu anak perempuan sama seneng anak perempuan, lesbian. Apa yang melatar belakangi? Ternyata mereka tidak ada pendampingan dalam konteks sosialnya. Jadi pacaran, hamil di luar nikah, diusir dari orang tua, pacaran lagi hamil justru disisihkan oleh masyarakat. Kemudian ketemu perempuan yang sama kasusnya, itu ketemu sehingga dia sehati, klik, kemudian menjadi pasangan. Dan ini penyakit, penyimpangan yang bisa disembuhkan secara psikologi. Maka yang diperlukan adalah mubalek, ustazah yang bisa mendampingi mereka kembali ke jalan yang benar. Ribuan, Pak, itu terjadi di beberapa daerah itu. Kalau ini kemudian tidak bisa kita tangani, pertanyaan sederhana, akankah Islam ini kita wariskan kepada generasi-generasi semacam ini? Dodo sesek, Pak, nangis. Ini tugasmu balik, tidak hanya marah-marah, tapi menyelesaikan persoalan keumatan yang terjadi di masyarakat. Masya Allah, ada kelompok reggae, ada kelompok punk, ada kelompok punk yang kemudian telinganya dikasih seker jadi melar itu. Loh, itu anak-anak generasi muda ke depan, tatone penuh. Anak-anak reggae naik Vespa segitu banyak. Ini menjadi bidang garap kita untuk bisa selesaikan yang kemudian menjadi orang yang benar dalam konteks lurus. Tidak marah-marah, Pak. Karena itu bukan penyelesaian. Saya kalau lihat ini sopot di setengah mati, Pak. Saya pernah ketemu LGBT, laki-laki sama laki ciuman di belakang saya. Wah, mangkel, Pak, mau tolong gibeng. Tapi ini persoalannya adalah persoalan penyimpangan. Tidak menuntut naudzubillah anak kita di rumah baik tapi di luar seperti itu, kita tidak tahu, Pak. Dan kalau ini kemudian menjadi tradisi dan tren, ini menjadi persoalan tersendiri bagi umat Islam. Jangan mengolok-olok, pecah, kemudian keluarganya juga tidak keren gitu loh. Mudah-mudahan di masjid ini semua keluarganya keren lah. Amin. Jadi bekal agama itu penting. Saya kalau dengan istri saya kompak untuk nata ini di luar konteks pengajian. Saya mesti ngomong istri, kalau saya marah jangan ikut marah, Pak. Menang. Yang kedua, dalam konteks pendidikan wajib mulai dari MI harus pondok pesantren. Jadi anak saya ini dua-duanya pondok pesantren 6 tahun. Istri saya sepakat, Mas pesantren siap, karena istri juga ada pesantren. Saya pernah tidur di pesantren.
Jadi anak saya MI, keluar MI Muhammadiyah, yang ditanya bukan sekolah di mana, pondok di mana bapak saya. Pilih mana yang pondok yang kemudian kamu baik. Jadi Al-Islam aja Pak, pindah di asal. Nangis kita ditinggal anak yang kemudian harus kita pangku. Tapi ini generasi depan harus keren dalam konteks pemahaman agama. 6 tahun di pesantren. Lulus dengan terbaik. Masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UIN. Masuk pesantren di kedokteran. Mau selesai alhamdulillah. Yang kedua, cewek tak bilang harus. Saya sering katakan di anak saya, ketika di mahasiswa harus aktif di kemahasiswaan keagamaan. Anak saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sekarang menjadi ketua bidang kader. Oh, gagal Pak. Jadi kalau kampus itu jelas tetap pesantrennya ada, kemudian ilmu umumnya ada. Anak saya cewek tak bilang harus ikut aktivitas keagamaan di kampus, lulus pondok pesantren, kemudian di farmasi Universitas Islam Negeri Malang. Jadi kita menjadi orang yang gagah, kemudian setiap kali dakwah Islam itu lihat keluarganya dulu ditata. Ini penting. Yang keempat, yang bisa memecah belah kesatuan umat Islam adalah tidak memanggil dengan julukan yang buruk. Silahkan buka dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala tanabazu bil alqab. Al-Qur'an. Jangan panggil nama atau gelar yang buruk pada sesama muslim. Apa gelar yang buruk? Dulu di media sosial ketika Pilpres ada yang namanya cebong. Ada yang namanya kampret ya Pak ya. Apa itu namanya? Dan itu menjadi tren masyarakat terutama umat Islam. Jadi nanti kalau pendukungnya Jokowi diceluk cebong, iya kalau nggak salah ya pendukungnya kadrun. Astagfirullahaladzim. Insya Allah di HP jenengan masih ada itu. Dihapus Pak, enggak boleh. Al-Quran ini enggak mana, termasuk ibu-ibu. Tadi enggak boleh memberi julukan gelar yang buruk. Di dalam surat Al-Hujurat 11, wala tanabazu bil alqab. Silakan nanti buka. Ngeri Pak ini, kadrun, kampret. Dan anak-anak muda sekarang juga sering membuat julukan yang tidak baik, memperolok. Dan ini larangan Allah Pak. Nanti kalau di HP-nya masih ada kadrun, kampret, cebong, lowo atau apa dihapus Pak ya, Bu. Karena itu justru ketika itu kita diingatkan Al-Quran dalam surat Al-Hujurat. Kalau ini hilang berarti sampai termasuk investasi untuk bisa tumbuhnya ukhuwah Islamiyah. Ngeri ini. Saya ini kadang-kadang kalau lihat ya Allah. Ini toko Pak, umat Islam. Pidato kadrun. Masya Allah, saya ini hanya diam. Loh, apa enggak pernah baca dalam surat Al-Hujurat ayat 11? Tentang walatana bazu bil alqab, tidak boleh memberi gelar yang buruk atau julukan yang tidak baik kepada sesama muslim. Dan ini banyak terjadi. Media sosial itu ngeri betul. Ngeri. Kecuali ibu-ibu kalau belajar masak, boleh lewat YouTube lah. Tapi jangan dipercaya 100%. Karena istri saya pernah masak lihat YouTube, tak pangan ya gak enak. Sama dibujuk YouTube Mas. Aku kata enak Mas. Buat ngongseng-ngongseng ketika kurban. Kalau YouTube boleh metenteng gak karu-karuan. Sambil masak dolang. Rasanya morat-marit. Wong buat konten itu tujuannya golek duit, Pak, Bu. Jangan percaya subscriber kalau lebih dari 1 juta, gajinya miliaran itu. Jangan percaya itu. Ojo subscribe tok ae sampean. Kecuali Ustaz tadi Hidayat ngaji kasih jempol. Masa itu belum tentu kan masak sampean di mana masak di YouTube. Loh ini istri saya kok pernah praktek masak terakhir dimakan. Enak Mas. Alhamdulillah murad marit. Karena justru orang sekarang percaya YouTube daripada yang lain. Ini kan nggak keren sama sekali. Orang percaya pada berita di media sosial, tidak percaya pada Al-Quran. Orang percaya kepada informasi yang tidak jelas sumbernya, tapi tidak percaya pada Al-Quran.
Al-Quran menjelaskan wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, jangan kamu panggil dengan sebutan yang buruk. Ternyata apa yang kita lakukan? Lakukan, Pak. Ini susah kita ini ngomong kekuatan Islam. Justru rusaknya Islam dari umat Islam, apalagi mayoritas semacam ini. Pasti sekelompok orang itu tidak akan ikhlas ketika kita bersatu punya kekuatan. Saya mohon maaf, saya off the record. Salah satu kader dari salah satu partai itu Kristen sampai 4 periode di Dapil termasuk Mojokerto ini. Saya jenengan tahu, orang Kristen mewakili umat Islam Jombang, Mojokerto kota kabupaten, Nganjuk Medion kota kabupaten, mewakili kita sebagai aspirasi di DPR. Itu orang non Islam dan itu selama 4 periode. Saya mau tanya, sing milih sopo? Nah, iku gelar wong Islam, Mbak, gak mungkin wong liyane. Siapa? Cari mereka. Bahkan mewakili kita di aspirasi DPR itu orang bukan Islam. 4 periode menjadi anggota DPR. Sing salah sopo, Pak? Nah, waktu dipecah belah mereka kompak untuk noto dirinya. Ini persoalan yang kalau kita biarkan terus menerus itu menjadi ganjuran untuk Islam ke depan. Karena persoalan-persoalan yang tidak jelas umat Islam. Kabinet kemudian tidak aspiratif, gegeran. Iki jatah kelompok Islam, iki jatah kelompok. Kita hanya diberi porsi-porsi kecil yang kemudian berefek terjadi pertempuran, persaingan yang tidak sehat. Mulai nek milih politik itu harus kajiannya lewat kiai-kiai gini, diskusi bareng. Ojo takbir tok ae kemudian maju mau Allahu Akbar kono ya takbir jere polisine sederhana ayo rek takbiran barengan gitu. Karena merasa yang kita pilih itu mewakili aspirasi kita padahal belum tentu karena politik itu mesti sifatnya adalah skenario dan rekayasa sosial. Dukung mati-matian, entek DPR Pak, masang genderuwo termasuk saya. Tadi pinter goblok dadak karo media sosial. Tahu Allahu Akbar. Terakhir kita pilih kalah jadi presiden, plek terus menang sabar. Tahun depan kita datang jadi menteri. Aduh. Tadi awake dipeplen ning jero masjid ya Allah, sampean kok miji kula. Masalah jenenge ibu-ibu nek ketemu Sandiaga Uno ganteng, Pak. Jerit-jerit kok artis. Dadak daplak tuh kemudian mabuk kabinet bisa nampun aku. Ya Allah, kok kalah kok jangkep ini kamu. Lo kalah nih jangkep Pak, tuh masjid wis tukaran. Astagfirullahaladzim, nasib kita itu gak enak belas. Saya ini ngeluh sederhana, muring-muring gak kan terakhir ya izin dewe. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Aduh nasib. Demo nang Jakarta sampai Pak Sepur bolak-balik takbir. Terakhir pepleh. Masya Allah. Saya ini punya tukang, Pak. Saya ini belajar dari tukang saya, orang yang ngerjakan rumah, tukang dan kuli. Jadi kalau omong-omongan itu singgung-singgungan luar biasa. Dan ini yang kemudian buat saya menjadi sadar. Ternyata ilmu itu kan dari berangkat kelompok kecil. Tukang saya ini pendukung Prabowo murni. Nah itu kuline itu Jokowi. Loh sama tak kandani temenan. Jadi ketika membangun rumah itu, wih teng kondeng, mesti cok kondeng. Luluhe kurang. Yo nyantai wae. Mereka beda pilihan, tetapi yang kemudian tidak pernah terjadi antara tukang dan kuli itu adalah tidak mengerjakan rumah yang dia bangun. Hebatnya tukang dan kuli gegeran tetap bangun rumah. Tapi kalau kita kemudian beda pilihan itu sampai dalam konteks struktur masyarakat pecah biak sembayang dimami mau Pak ngeri kan padahal itu ibadah kepada Allah. Sapa sing imami? Kalau pakai konting mundur Pak Kak. Dan itu terjadi pada kita. Saya ini banyak belajar dari kuli kita. Saya
Kuline pendukungnya Jokowi, tukangnya Prabowo, nyeloteng, luluhe kurang cepat, siap kok. Tapi tetap dia membangun biarpun dengan pilihan berbeda itu. Loh, justru kita yang ngerti agama itu justru di masjid aja gegeran. Siapa sing imami? Pendukungnya Jokowi, prei, Gajah Mada. Di Mojokerto enggak ada, di Jombang insya Allah ada. Di Mojokerto ada nggak? Oh nggak ada, berarti Mojokerto top lah. Tapi kenyataannya semacam itu, kan ngeri. Akhirnya muncul kata-kata gelar-gelar yang tidak baik. Kodok, adik tambahi bangka, mboten enak Pak. Dan itu terjadi di media sosial berseliweran yang berefek kemudian kita retak dalam konteks ukhuwah. Ini terjadi Pak, ngapunten. Saya ini pelaku, termasuk yang emosi ketika seorang perempuan yang sangat berjibaku kemudian dipukuli wajahnya. Saya hanya mengatakan, mana depanku, saya mohon maaf. Ini jihad harus dibunuh. Ternyata operasi bedah plastik. Tobat aku. Terus peplen di masjid mari pidato takfir gak karu-karuan datang dibicu di media sosial. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Wis kapok aku. Pun dibaleni Bu nggih ngeten niku. Besok tenang-tenang aja kalau ada pilpres, diwasi ya gitu Pak. Lah umat Islam pun harus menata strategi ke depan menjadi apa. Yang kelima, yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah itu adalah menjauhi sangkaan buruk. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min dhanni inna ba'dadh dhanni itsmu. Ini kata Allah. Sederhana, wahai orang yang beriman, jauhlah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Qur'an. Awake dhewe senengane prasangka sak iki badhe ngene, badhe ngene. Tanggane tuku motor mesti sangkane elek, badhe korupsi. Saya kalau punya tetangga punya mobil doanya sederhana, mudah-mudahan mobilnya mau Alphard, mudah-mudahan saya bisa diajak naik Alphard rasanya piye kan gitu. Tapi kebanyakan kita yang rusak hati, badhe toko korupsi, tapi sangkaan yang kemudian terus terjadi dalam kehidupan kita itu berefek pada apa? Pecahnya kesatuan umat Islam. Duh, mateng-mateng terus kemudian duwe akeh, duwe tuyul. Padahal dia itu, saya ini baru tahu ada teman itu yang tidak pernah di rumah aja tapi di depannya laptop. Tapi sewoge saya sampai heran. Tak teliti pekerjaannya apa sih ini, tapi kok duit itu pakai mobil bola-bola ganti. Baru ternyata dia memainkan saham. Berarti dia ikut apa? Beli saham, jual dan lain sebagainya. Pernah saya tanya, laba sama setiap hari berapa? Ya, pernah Mas kadang-kadang oleh 30 juta setino. Kadang-kadang ya tahu rugi. Oh jual beli. Tapi di rumah terus. Nah, awake dhewe bendino macul sampai gosong barane juga enggak tambah-tambah. Akhirnya yang kemudian muncul lah ikut tong-tong awake dhewe bendino manas kok ora lek koyo akeh. Akhirnya yang muncul adalah sangka. Dan ini dilarang oleh Allah. Silakan buka di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Tidak jauh-jauh pemahaman kita tentang masalah itu. Dzon, prasangka. Ya Allah. Dan ini yang mengelola hati kita, kemudian muncul di pikiran kita, akhirnya lisan berbicara. Ini dzon, prasangka. Makanya kan kadang-kadang kita kalau ya mudah-mudahan tidak sama, bapak sama ibu, tapi ibu itu ketika memanggil ibu yang lain dengan bahasa bisik, mesti bahasa isyarat itu. Rinio. Beda dengan model Rina Bu kita ngomongan enak, tapi kalau sudah ada ngerimis Rina tak kandani, mesti efeknya itu adalah itu di Jombang Pak, ibu-ibu model gitu di Mojokerto saya kira tidak ada bedanya. Ini Al-Quran. Mau sampan bantah boleh, tapi sampan sudah tidak beriman kepada Al-Quran. Ini salah satu sumber persoalan pecahnya umat Islam. Tinggal jenengan percaya atau tidak.
Loh, romantis Bu, bisik-bisik. Itu luar biasa. Apalagi sekarang ada grup WA ibu-ibu, grup WA bapak-bapak. Satu topik masalah itu dibahas sampai berapa kali tidak habis. Akhirnya muncul omongan di mana-mana tanpa sadar kita kemudian membuka aib orang yang berefek pada dosa yang tidak pernah akan habis. Makanya di dalam Al-Quran jelas Allah itu sudah betul-betul memprediksi suatu ketika ada masa di mana manusia ini kemudian bingung ketika mendengar berita benar atau salah. Jadi menjadi prasangka. Selanjutnya Bu, ini yang harus dijawab Pak Bu, yang harus kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ini adalah sumber persoalan perpecahan umat Islam. Ini juga ada di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu. Loh, ini bukan persoalan kecil. Apa itu artinya itu? Mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, biasanya yang membuatnya ada sumber berita. Sumber berita. Dan kita ini termakan. Wenekon kita kon ngonceki wong, walah serantek Mas Dino itu. Nek ngonceki wong, eleke wong. Makanya untuk membalas itu yang harus dipikir apa? Satu, kebaikannya juga harus kita teliti, kesalahan untuk diri kita, bukan kemudian dikonsumsi publik. Kesalahan kita itu kalau ngonceki wong sampai mudah blejet Pak. Bahasanya orang kemudian tidak tertutupi. Padahal dalam satu hadis disebutkan ketika kamu membuka aib sesama muslim, maka Allah akan buka aib kamu di akhirat nanti. Ini persoalan serius Pak, jangan main-main. Hari ini kita semua punya aib. Tinggal kapan Allah buka, itu ketentuan Allah. Wes titik. Jadi ketika bicara tentang orang ya tidak akan habis kita. Ngerasani entek, sampean ndelok Jokowi nek gak seneng entek wis. Pertanyaan sederhana, kapan sampean bisa minta maaf? Wis aku takut. Wis kuru. Kang ganteng macam-macam dincoi. Lha karena aku tahu kurung ibu ngerasani bapak ngerasani. Pertanyaan sederhana, kalau sudah bicara tentang kelemahan orang, habis kita akan lihat. Pertanyaan sederhana, kalau itu tidak benar, pernahkah kita bisa mengangkat tangan kita dengan perasaan tulus mengatakan maaf, apa yang telah saya katakan adalah salah. Loh, itu pengadilan Allah, bukan main Quran loh ini ya, gak main-main. Saya katakan Al-Quran. Maka umat Islam ini harus betul-betul bersatu, memahami konteks secara visi. Al-Quran menjadi pedomannya. Katanya kita akan selamat dunia akhirat ketika kita berpegang dengan dua. Pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Kenyataannya juga kita bicara tentang Al-Quran juga tidak sebagaimana kita pahami secara utuh. Jangan sekali-kali mencari kesalahan orang lain. Cukup kita yang tahu, gak usah digoleki maneh. Padahal kita tahu waman satarul musliman satarullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutup kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan menutup kejelekannya pada hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, kita kan enggak dibuka sampai enggak bisa dia kemudian nek masalah aib semua orang punya. Saya mohon maaf, kapan tinggal Allah buka? Nah, kita mesti banyak beristighfar untuk itu. Yang terakhir, karena jam 6 tepat ini, jam 7 tepat ya, tidak menggunjing sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Al-Quran maneh. Ya Allah, mungkin adalah termasuk perbuatan keji, Pak. Bahkan di dalam satu firman Allah, ayyuhibbu ayyakula lahmal akhihi maita. Orang yang menggunjing
Sebagian yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Itu Allah, Pak. Ribah. Ngerasani. Ngeri itu. Ngeri. Padahal ini ketentuan Allah dalamnya, sukakah salah seorang di antara kamu, kita semua ini, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kalau boten. Tapi kenyataan kemudian menggunjing saudara kita sama muslim ini terjadi betul, baik di media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Termasuk diantaranya adalah Twitter. Ngeri, Pak. Ngeri. Dan ini kalau kemudian diteruskan dan terus-menerus terjadi, maka tentunya apa yang kita citakan bersama, sebagaimana pernah saya bahas pada terangan bilonya, kekuatan Islam kita di mana tidak ada. Dalam konteks politik dipecah belah, dalam konteks ekonomi kita remuk. Bahkan yang menguasai aset negara bangsa ini bukan orang kita dan bukan umat Islam. Dalam konteks sosial budaya, apalagi kebijakan. Saya ini bukan fitnah. Sekarang Kapolri ini juga apa, Pak? Atau menteri segala urusan, KP diurusi juga bukan Islam. Dan ini terjadi betul. Kenapa? Lemahnya umat Islam. Sebagian mendukung kelompok lain, kemudian mendukung kelompok lain, yang berefek pada apa? Pecahnya kesatuan, yang berefek kemudian pada retaknya persahabatan, retaknya ukhuwah Islamiyah, yang berefek pada konteks lemahnya umat Islam. Dan ini betul-betul terjadi. Saya sering katakan di teman-teman, hati-hati, itu belum kelompok yang kemudian mengerong-erong kekuatan Islam. Buzzer-buzzer terjadi di mana-mana. Berita yang kita terima, termasuk Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat itu, teliti, sehingga jenengan tidak akan menjadi orang yang kemudian getun di kemudian hari karena membuat sikap yang berefek pada rusak tatanan kehidupan masyarakat. Kalau ini terjadi, Pak, saya mohon maaf, remuk kita. Saya sering ngomong dengan beliaunya, kalau ini terjadi, Pak, jangan ngomong kita punya kekuatan ke depan. Kita akan menjadi manusia termarginalkan. Jumlah banyak. Dan benar apa dikatakan dalam hadis itu, kita nanti seperti busa. Banyak tapi tidak ada kualitas. Dan ini akan terjadi di kemudian hari kalau kita memang tidak berbenah diri. Dan ini harus menjadi kajian kita bersama. Ayo Quran kita bawa kembalilah. Luar biasa. Luar biasa Pak indahnya Al-Quran. Dan ini kalau kemudian kita kuati, kita ini jadi kelompok manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah karena pemahaman tentang Al-Quran secara utuh. Dan inilah yang kemudian ke depan kita tidak menjadi manusia yang menjadi penikmat media sosial. Mungkin jamaah di masjid ini membuat media nanti online, bisa mengcounter itu dengan berita-berita yang menurut saya itu dakwah komunitas. Ini berita tidak benar, jangan diupload, sehingga warga pengajian akad pagi ini punya media khusus yang kemudian itu cara bersikapnya sebagaimana ketentuan Al-Quran. Perubahan itu tidak penunjuk dari orang lain, tapi pertama yang kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan di usia kita yang semakin hari semakin utur, usia kita yang semakin hari semakin berkurang, tidak bertambah, kematian insya Allah akan semakin kita dekati. Uban gigi mulai tanggal itu salah satu ciri dekat dengan kematian. Maka tentunya bagi kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita membuka mata dalam artian hidup, diberikan Allah beberapa macam rezeki nikmat. Dan apa yang kita lakukan nanti sampai kita menutup mata dalam artian mati, mudah-mudahan Allah selalu memberi ridho, selalu membimbing kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan
pengajian yang singkat ini bisa membawa perubahan dalam diri saya juga jamaah yang hadir pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Ibu jangan pulang dulu karena ada sarapan pagi. Bapak Ibu, demikianlah apa yang disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Abduh, SAG MMSI. Sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan motivasi bagi kita membuat media sosial yang baik, konten yang baik. Sekiranya para jamaah mendapatkan sesuatu informasi yang memang benar-benar itu yang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu, insya Allah ini juga nanti divideokan hasil dari pengajian. Mudah-mudahan nanti di grup Masjid Al-Basit itu kita upload di grup. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan mendengar video ulang, dan nanti insya Allah kita akan berdiskusi bagaimana saya mendapatkan informasi dari Ustadz Muhammad Abduh, bimbingan bagaimana informasi yang benar, sehingga kita punya media khusus yang sekiranya umat Islam jangan sampai berpecah belah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah pengajian umum Ahad pagi pada pagi ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.